Di sebuah dunia yang terbelah antara kegelapan abadi dan cahaya abadi, dua klan abadi berperang. Klan malam yang mengendalikan kegelapan, dan klan pembawa cahaya yang menjaga terang. Perang yang telah berlangsung berabad-abad mencapai puncaknya saat seorang pangeran malam yang memiliki kekuatan langka lahir. Ramalan kuno menyebutkan bahwa pangeran ini akan membawa kehancuran atau kedamaian, tergantung pilihan terakhirnya. Ketegangan meningkat saat pangeran ini, Astar, menghadapi takdirnya yang penuh jebakan dan ancaman dari musuh yang tidak terlihat. Klan pembawa cahaya melancarkan serangan brutal terhadap klan malam dengan menggunakan cahaya pembekuan, senjata langka yang mampu menghentikan waktu di dalam bayang-bayang. Pasukan klan malam yang tak terhitung jumlahnya terperangkap, tak mampu bergerak, sementara mereka dibantai oleh serangan dari langit. Astar, yang baru saja ditunjuk sebagai pangeran, harus menyaksikan keluarganya dibunuh dan teman-temannya terjebak di antara kehidupan dan kematian. Di tengah kekacauan ini, Astar merasakan kekuatan gelap yang terus mendesak dari dalam dirinya. Ia dapat mendengar suara-suara aneh yang memintanya untuk melepaskan kegelapan sepenuhnya dan menghancurkan segalanya, termasuk kedua klan. Namun, jika ia melakukannya, dunia akan terjerumus ke dalam kekosongan abadi. Astar dan beberapa penyintas harus melarikan diri ke dalam hutan bayangan hidup, di mana setiap langkah mereka diawasi oleh entitas yang tidak terlihat. Seluruh hutan adalah labirin yang bergerak, pohon-pohonnya hidup, cabang-cabangnya mematikan. Setiap detik, Astar dan pasukannya dikejar oleh pasukan elit klan pembawa cahaya yang menggunakan makhluk cahaya pengejar, monster cahaya yang tidak pernah berhenti berburu. Mereka harus bergerak cepat, tidak bisa tidur, karena begitu mereka berhenti, makhluk-makhluk ini akan menerkam. Ketegangan terus meningkat ketika mereka menyadari bahwa ada pengkhianat di dalam kelompok mereka, seseorang yang memberitahu posisi mereka kepada musuh. Astar harus menemukan pengkhianat itu sebelum mereka semuanya terbunuh. Di malam tanpa bulan, Astar akhirnya mengetahui bahwa pengkhianat itu adalah Darian, sahabat yang selama ini ia percayai. Darian mengungkapkan bahwa dia bukanlah sekadar agen rahasia klan pembawa cahaya, tetapi juga telah dijanjikan kekuasaan dan abadi jika berhasil membawa kepala Astar. Di tengah pertempuran mematikan, Darian mengaktifkan jebakan di dalam hutan, yang melepaskan arwah bayangan tertutup, makhluk-makhluk mengerikan yang merobek realitas antara cahaya dan kegelapan. Mereka menyerang kedua belah pihak tanpa pandang bulu. Dengan musuh di semua sisi, Astar harus bertarung dengan Darian di tengah kehancuran. Namun, Darian telah menggunakan kekuatan cincin cahaya terkutuk yang memberinya kecepatan dan kekuatan tak terbatas di area yang diterangi cahaya. Astar yang terdesak harus membuat pilihan cepat, apakah akan menggunakan kekuatan gelap yang merusak jiwa atau tetap bertarung dengan kekuatannya yang terbatas. Di saat-saat terdesak, Astar melepaskan sebagian dari kekuatan kegelapan terlarangnya. Tiba-tiba, bayangan di sekeliling mereka mulai hidup, dan dunia di sekitar mereka bergetar. Pertarungan menjadi semakin brutal, penuh tipu muslihat, ketika Darian menggunakan cahaya untuk membelah bayang-bayang, sementara Astar berusaha mempertahankan kendali atas kekuatannya yang semakin liar. Sementara Astar bertarung untuk bertahan hidup, klan pembawa cahaya meluncurkan serangan pamungkas mereka. Matahari buatan, senjata yang hanya bisa digunakan sekali setiap 1000 tahun, dilepaskan untuk menghanguskan seluruh wilayah bayang-bayang. Senjata ini mampu menghancurkan seluruh klan malam dalam sekejap, dengan membuat mereka menguap di bawah kekuatan cahayanya. Astar yang merasa terpojok, dipaksa menghadapi pilihan tersulitnya. Ia harus mempertaruhkan segalanya dengan memanggil kekuatan kegelapan purba yang bahkan ia sendiri tidak bisa kendalikan. Makhluk bayangan abadi, entitas kegelapan yang selama ini terkurung, mulai bangkit dari dunia bawah untuk membantunya. Namun, harga yang harus ia bayar adalah hilangnya kemanusiaannya. Dalam kekacauan besar, Astar menggabungkan kekuatannya dengan makhluk bayangan abadi. Sekarang, dia adalah manifestasi kegelapan sejati, tetapi dia hampir kehilangan kontrol atas dirinya. Di medan perang yang diterangi oleh matahari buatan, Astar melepaskan serangan gelap yang memecah langit dan bumi. Makhluk cahaya dan klan pembawa cahaya mulai hancur di bawah kekuatan yang tidak bisa dibendung. Namun, dalam hatinya, Astar mulai merasakan kehampaan yang mengancam akan menelannya sepenuhnya. Dalam kekacauan ini, Seraphine, pemimpin klan pembawa cahaya, muncul dengan senjata terakhirnya, pedang cahaya surya, senjata yang mampu menebas bayang-bayang. Seraphine percaya hanya dengan menghancurkan Astar, keseimbangan dapat dipulihkan. Pertarungan mereka adalah pertempuran yang melampaui batas kekuatan manusia. Setiap ayunan pedang Seraphine mengirimkan gelombang cahaya yang mengiris bumi, sementara setiap serangan bayangan Astar menciptakan ledakan kegelapan yang menghapus segalanya. Di tengah pertarungan yang menegangkan ini, Seraphine menebas jantung Astar. Saat itu, Astar menyadari bahwa kunci untuk menyatukan kedua klan bukanlah dengan kekuatan, tetapi dengan pengorbanan. Dalam detik terakhirnya,
Astar memilih untuk melepaskan semua kekuatannya dan membiarkan kegelapan dalam dirinya lenyap. Dalam sebuah ledakan cahaya dan bayang-bayang, kekuatannya yang mengerikan diserap oleh pedang cahaya surya, menghancurkan matahari buatan dan memulihkan keseimbangan dunia. Namun, dunia yang terselamatkan ini bukan tanpa luka. Kedua klan hancur, dan Seraphine, yang kehilangan kekuatannya setelah pertempuran, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pertempuran panjang ini tidak memberikan kemenangan sejati bagi siapapun. Astar, yang telah kehilangan kemanusiaannya, menghilang dalam kegelapan abadi, menjadi legenda yang tak akan pernah terlupakan.